menandatangani persetujuan dengan Muawiyah. Kenapa kok Imam Hasan al-Mujtaba, imam yang adil, imam yang maksum, begitu saja digantikan dengan pemimpin yang fasik, pemimpin yang zalim? Yang kita tahu Muawiyah itu sama sekali tidak ada mikirin umat, tidak ada mikirin agama sama sekali. Dan insya Allah dalil-dalil yang ingin Anda sampaikan ini sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada era kita saat ini. Dan kalau kita tidak memperhatikan, tidak memberikan tawajuh lebih kepada hal-hal ini, maka bukan hal yang tidak mungkin kejadian yang menimpa Imam Hasan al-Mujtaba bisa terulang kembali pada era kita saat ini. Dalil yang pertama adalah nufusai dushman. Kalau bahasa Indonesianya infiltrasi musuh, atau yang lebih sederhana adalah penyusupan musuh. Sejarah mengukir bahwa Imam Hasan al-Mujtaba itu begitu mazlumnya, dikelilingi oleh pengkhianatan-pengkhianatan, dikelilingi oleh penyusupan-penyusupan musuh. Mulai dari prajurit yang paling bawah sampai pengawal pribadi Imam Hasan al-Mujtaba yang melukai Imam Hasan al-Mujtaba dengan belati beracun. Makanya kita orang ini perlu mawas diri, kita orang ini perlu lebih waspada terhadap penyusupan yang dilakukan oleh musuh. Karena musuh sekarang semakin pintar. Mereka semakin pintar mau menggunakan pakaian-pakaian seperti pakaian yang kita gunakan sekarang. Mereka ini musuh menangis untuk Imam Husain lebih daripada kita menangis untuk Imam Husain. Musuh ini menghafal Al-Quran, bukan cuma menghafal Al-Quran, tapi menghafal terjemahannya, tapi menghafal tafsir-tafsirnya. Sedangkan kita Allah juz 30 hafalnya. Dan Imam Hasan al-Mujtaba ini tidak lancar, hukumannya hanya berjalan 7 bulan itu dikarenakan salah satunya adalah penyusupan yang dilakukan oleh musuh. Bahkan Imam Hasan al-Mujtaba di tempat yang paling aman, dirasa paling aman, di tempat sahabat setianya, yakni pamannya Mukhtar Saqafi. Di tempat itu juga masih banyak orang-orang yang pengen menyerahkan kepala Imam Hasan al-Mujtaba ke Muawiyah. Jadi sebegitu mazlumnya Imam Hasan al-Mujtaba, dikelilingi oleh penyusup-penyusup. Yang kedua adalah malasnya umat, malasnya masyarakat. Kenapa kok Imam Hasan al-Mujtaba yang memiliki fadilah, yang memiliki fadail ini cuma bertahan 7 bulan dalam memerintah hukuman? Kenapa kok setelah itu pergi dan tinggal di Madinah saja? Kenapa kok Imam Hasan al-Mujtaba akhirnya berakhir sendirian? Salah satunya adalah dikarenakan malasnya masyarakat, malasnya umat. Umat di zamannya Imam Hasan al-Mujtaba sudah tidak mau tahu urusan imam. Umat di zamannya Imam Hasan al-Mujtaba sudah capek urusan politik, sudah tidak mau update tentang apa yang terjadi pada imam, apa yang terjadi pada politik siasa pada zaman itu. Jadi mereka sudah merasa cukup, merasa puas dengan imam yang hanya tinggal di Madinah, imam yang terkenal dengan pandai menerima tamu, imam yang kalau ada orang fakir datang tidak ngebiarkan orang fakir itu pulang dengan tangan kosong. Tapi memang seperti itu. Kalau kita orang sekarang ditanya Imam Hasan al-Mujtaba ini seperti apa kepribadiannya, kita bakal menjawab Imam Hasan al-Mujtaba itu orang yang pandai menerima tamu. Imam Hasan al-Mujtaba itu orang yang kalau ada fakir datang menghadap ke Imam Hasan, tidak mungkin dibiarkan fakir itu pulang dengan tangan kosong. Imam Hasan al-Mujtaba ketika melihat ada anak yatim pasti menyerahkan sebagian hartanya. Tapi salah, ini sya'niyahnya seorang imam ini cuma sebatas itu. Sya'niyahnya seorang imam cuma sampai dianggap pandai menerima tamu. Sama sekali sya'niyahnya seorang imam adalah memegang hukum. Sya'niyahnya seorang imam adalah mengatur umat. Tapi dikarenakan malasnya umat, malasnya masyarakat, imam akhirnya berakhir sendirian.
Dalil yang pertama adalah penyusupan musuh. Yang kedua, malasnya masyarakat, dan yang ketiga adalah ketidakpedulian terhadap aset. Kenapa Rahbar Hafidhullah begitu menekankan kita untuk pentingnya jihad tabyin, jihad menjelaskan syubhat-syubhat yang dibuat oleh musuh, jihad menjelaskan, melawan, mengcounter propaganda yang diciptakan oleh musuh. Kenapa Rahbar ini begitu menekankan pentingnya hal ini? Tidak lain, salah satu dalilnya adalah karena umat saat ini tidak paham, tidak mengerti akan pentingnya menjaga aset-aset yang ada. Apa itu aset? Aset itu adalah ulama. Aset itu yakni para alim. Aset yakni para pelajar. Aset yakni mahasiswa, ilmuwan, ustaz, imam-imam masjid, guru TPQ, rahbar, Syekh Sistani. Itu semua aset. Dan kalau kita tidak mampu menjaga aset-aset ini, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah bukan hal yang tidak mungkin yang menimpa Imam Hasan al-Mujtaba kembali berulang. Di zamannya Imam Hasan al-Mujtaba itu, umat tidak merasa Imam Hasan al-Mujtaba sebagai aset yang perlu dijaga. Umat tidak merasa bahwa komandan-komandan yang dimiliki Imam Hasan al-Mujtaba itu adalah sebuah aset yang perlu dijaga supaya tidak keluar dari barisan Imam Hasan al-Mujtaba. Di sejarah disebutkan bahwa salah satu komandan Imam Hasan al-Mujtaba, tangan kanannya Imam Hasan al-Mujtaba bernama Ubaidillah bin Abbas, yang akhirnya berkhianat kepada Imam Hasan al-Mujtaba. Padahal di sejarah juga disebutkan Ubaidillah bin Abbas itu punya 2 orang anak laki-laki yang dua-duanya dibunuh sama Muawiyah. Tapi dia tetap rela berjabat tangan sama Muawiyah. Dia tetap rela meninggalkan imamnya. Dia tetap rela sungkem sama Muawiyah. Jadi salah satu dalil kenapa Imam Hasan al-Mujtaba